Imelda Planet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu walaupun hanya lewat video ini. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman, jadi hari ini saya akan membuat suatu video penjelasan atau video tutorial mengenai COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh dunia ini, atau pandemi Corona COVID-19. Untuk mensingkatkan waktu pada video ini, langsung saja teman-teman kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dan sejarah COVID-19. Virus corona atau COV adalah keluarga besar virus yang dapat menginfeksi burung dan mamalia termasuk manusia. Menurut World Health Organization atau WHO, virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu ringan hingga infeksi pernapasan yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Virus corona bersifat zoonosis, artinya ia merupakan penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Rabies, malaria merupakan contoh dari penyakit zoonosis. Begitu pula dengan MERS yang ditularkan dari unta ke manusia. Selama 70 tahun, para ilmuwan telah menemukan bahwa virus corona dapat menginfeksi tikus, anjing, kucing, kalkun, kuda, babi, dan ternak lainnya. Terkadang, hewan-hewan yang menularkan virus corona ke manusia bisa dimakan atau dapat dikonsumsi. Seperti contoh hewan yang telah saya sebutkan tadi. Virus corona bertanggung jawab atas beberapa wabah di seluruh dunia, termasuk pandemik Severe Acute Respiration atau SARS pada tahun 2002 dan wabah Mild Acute Respiration Syndrome atau MERS di Korea Selatan pada tahun 2015. Baru-baru ini virus corona baru muncul dan dikenal sebagai COVID-19, memicu wabah di Cina pada Desember 2019 dan merambah ke beberapa negara sehingga WHO mendeklarasikannya sebagai pandemik global. Namun, corona diambil dari bahasa Latin yang berarti mahkota, sebab bentuk virus corona memiliki paku yang menonjol yang menyerupai mahkota dan corona matahari. Para ilmuwan pertama kali mengisolasi virus corona pada tahun 1937 yang menyebabkan penyakit bronkitis menular pada unggas. Kemudian pada tahun 1965, dua orang peneliti, Tyrrell dan Benoit, menemukan bukti virus corona pada manusia yang sedang flu biasa melalui kultur organ trakea embrionik yang diperoleh dari saluran pernapasan orang flu tersebut. Pada akhir 1960-an, Tyrrell memimpin sekelompok ahli virologi yang meneliti strain virus pada manusia dan hewan. Di antaranya termasuk virus infeksi bronkitis, virus hepatitis, dan virus gastroenteritis tularkan. Yang semuanya telah ditunjukkan secara morfologis sama seperti yang terlihat melalui mikroskop elektron. Kelompok virus baru yang bernama virus corona kemudian secara resmi diterima sebagai genus virus baru. Oke teman-teman, materi berikutnya pada video ini adalah jenis-jenis virus corona. Virus corona masuk dalam subfilum Coronavirunae dalam keluarga Viridae. Berbagai jenis virus corona pada manusia bervariasi dari tingkat keparahan gejala hingga kecepatan penyebaran. Dokter saat ini mengenali 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. Jenis yang paling umum yaitu 229E alpha coronavirus, NL63 alpha coronavirus, OC43 beta coronavirus, HKU1 beta coronavirus. Jenis lain yang sebenarnya cukup jarang malah menyebabkan komplikasi yang lebih parah yaitu MERS yang menyebabkan Mild Acute Respiration Syndrome pada tahun 2002 dan 2003, dan SARS yang terjadi di Korea Selatan pada tahun 2015. Virus yang bertanggung jawab atas Severe Acute Respiration Syndrome atau SARS
Pada akhir Desember 2019, jenis baru yang disebut SARS-CoV-2 mulai beredar yang kemudian menyebabkan penyakit dan dikenal sebagai COVID-19. Itulah dia teman-teman, sejarah dari virus corona, pengertian dan jenis-jenis dari virus corona itu sendiri. Untuk materi selanjutnya mari kita bahas. Materi selanjutnya adalah bagaimana cara pencegahan COVID-19. Menurut situs BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada 5 poin yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang pertama, tangan. Tangan harus dicuci lebih sering daripada biasanya. Kedua, siku. Untuk menutup mulut saat batuk. 3, wajah. Jangan disentuh. 4, jarak. Jarak aman antara satu orang dengan orang lainnya haruslah lebih dari 1 atau 2 meter. 5, rumah. Usahakan di rumah saja dan jaga kebersihan walaupun tetap di rumah. Saat ini belum ada vaksin untuk mencegah penyakit coronavirus atau COVID-19. Cara pencegahan yang terbaik, yang pertama, mencuci tangan secara rutin dengan gel pembersih berbasis alkohol atau sabun dan bilas dengan air. 2, menutup hidung atau mulut dengan tisu atau batuk dan bersin pada bagian dalam siku. 3, hindari interaksi fisik 1 meter atau 3 kaki dengan siapapun yang memiliki gejala batuk atau pilek. Materi selanjutnya adalah perawatan dari penyakit COVID-19. Bagaimana cara merawat jika seseorang telah terkena COVID-19? Tidak ada obat khusus untuk mencegah atau mengobati penyakit coronavirus COVID-19. Beberapa orang mungkin memerlukan perawatan atau memerlukan alat bantu pernapasan untuk mencegah atau untuk membantu dalam menghadapi coronavirus ini. Sampai video ini dibuat, belum ada vaksin yang ditemukan secara resmi. Ada 2 bentuk perawatan yang dapat dilakukan, yaitu perawatan diri dan perawatan medis. Perawatan diri, jika Anda memiliki gejala ringan, beristirahatlah di rumah hingga benar-benar pulih. Anda dapat mengurangi gejala penyakit jika beristirahat atau tidur, menjaga badan tetap hangat, minum dengan banyak, menjaga ruangan cukup lembab atau mandi dengan air hangat untuk membantu meringankan sakit tenggorokan dan batuk. Yang kedua adalah terapi medis. Jika Anda mengalami demam, batuk, sesak nafas, segera cari bantuan medis, hubungi tenaga medis atau hotline terlebih dahulu. Lalu jelaskan kepada tenaga medis terkait riwayat kepergian atau interaksi Anda dengan orang lain. Itulah dia teknik-teknik yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau untuk merawat diri kita agar tidak terkena oleh COVID-19. Alhamdulillah, sudah 9 menit kita telah membahas coronavirus. Di akhir video ini, saya ingin menyampaikan atau menghimbau kepada teman-teman sekalian dan kakak-kakak kelas bahwasanya virus ini sangatlah berbahaya. Jadi kita harus mematuhi pemerintah dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat supaya kita terhindar dari penyakit yang sedang mewabah ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Choose your character.